bahwa manusia itu memang pasti akan ditempatkan di bumi, ya nak. Oke, boleh. Jadi kejadian yang kalau kita belajar tentang sirah Adam kemudian memakan buah khuldi dan seterusnya, itu adalah ujiannya. Kan Allah pun sudah memaafkan ya sebelum dia diturunkan di bumi. Bukan karena memakan khuldinya itu kemudian dia diusir ke bumi, tidak, karena memang tujuannya dia akan turun ke bumi. Jadi dari situ kita batasi pemahaman kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bahwa memang kita manusia diciptakan itu akan diturunkan ke bumi. Untuk apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu apa? Khalifah itu maknanya sebagai wakilnya Allah. Wakilnya Allah untuk memakmurkan bumi. Ya, nama juga memakmurkan. Ketika kita mau membangun sesuatu, bisa jadi akan meruntuhkan sesuatu kan. Jadi bisa jadi kita akan melakukan kerusakan, tapi dengan setelah melakukan kerusakan itu akan ada lagi perbaikan dan seterusnya. Itulah makna khalifah. Ya, dan menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini, ada juga peran lainnya yang Allah tetapkan kepada diri kita, yaitu sebagai Abdullah. Jadi dua peran utama kita, yaitu sebagai Abdullah. Tugasnya kita sebagai Abdullah apa? Menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sebagai Khalifatullah fil ard, di bumi saja. Kita bukan khalifah di planet-planet yang lainnya, tapi kita adalah khalifah di bumi sebagai wakilnya Allah untuk memakmurkan bumi ini. Memakmurkan dalam artian memanfaatkan semua yang ada di bumi ini, beramal solih sesuai dengan apa yang ada di bumi ini. Menjadi khalifah itu tidak sama semua perannya kita, tidak sama semua tugasnya kita, tapi Allah menciptakan masing-masing kita itu punya peran spesifiknya masing-masing, punya tugas spesifiknya masing-masing, dan itu Allah yang atur. Ya, apa tugas spesifik kok? Misalkan Allah ciptakan kita menjadi istri dari suami kita, ya kan? Itu salah satu tugas spesifiknya kita. Cuma kita yang bisa lakukan. Kita menjadi ibu dari anak-anak kita. Itu menurut Allah cuma kita yang bisa, ya. Saya diamanahi oleh Allah tugasnya menjadi ibunya Hamas misalkan. Tidak, menurut Allah tidak ada orang lain yang bisa menjalankan peran itu selain saya. Nah, karena Allah saja percaya, berarti Allah akan mampukan. Nah, kalau Allah mampukan, berarti kita harus berusaha, berikhtiar agar memang Allah memberikan kemampuan itu. Jadi, yakin Ki, kalau memang Allah yang tugaskan kita. Hadirnya kita di sekolah sekarang, menjadi bagian dari sekolah Alam Sorwako, itu bukan kebetulan. Allah yang menakdirkan kita. Jadi kita harus bangun pemahaman kita, hadirnya kita di sekolah ini dengan segala jelimutnya seperti apa, dengan segala hambatan, tantangan yang akan kita hadapi, itu bukan kebetulan, tapi itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Bertemunya kita dengan aneka macam karakternya anak-anak kita sekarang, itu bermakna bahwa Allah percaya kalau kita mampu untuk mendidik mereka. Nah, tinggal kita mengupgrade, menggali dari dalam kemampuan kita, bagaimana kita menumbuhkan, mendidik anak-anak kita. Nah, salah satu bekal kita sebagai seorang manusia hadir di muka bumi ini, Allah bekali kita dengan fitrah. Ya, jadi manusia itu sudah terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya manusia itu sudah lahir di muka bumi ini lengkap dengan tools-tools yang Allah siapkan untuk kita menjadi manusia, untuk menjalankan dua peran utama kita, menjadi Abdullah, menjadi Khalifah. Itu Allah tidak main-main menciptakan kita. Ada Allah sudah install di dalam kita itu berupa fitrah-fitrah yang ada di dalam diri kita. Jelas sekali di dalam surah Al-A'raf ayat 7 itu, mudah-mudahan saya tidak salah, Allah sampaikan kalau setiap manusia itu sudah terlahir dalam keadaan fitrah, ya. Dan dalam hadis disampaikan orang tuanya yang kemudian menjadikannya menyimpang dari fitrah itu. Fitrah itu akan tetap ada di dalam diri kita. Nah, yang terjadi
bisa jadi fitrah itu tergerus, fitrah itu menyimpang. Nah, itu yang bisa terjadi. Nah, tugas kita sebagai manusia, kita mesti memahami fitrah itu apa sebelum kita menghadapi anak-anak kita, menjalankan berusaha untuk menumbuhkan fitrah anak-anak kita. Maka kita mesti memahami apa itu fitrah, ya, yang dimaksud oleh Allah dengan fitrah itu apa. Jadi kita butuh memahami tentang manusia dan fitrahnya itu seperti apa. Dan menjadi catatan penting untuk kita, bunda-bunda, dalam mendampingi pertumbuhan fitrah anak-anak kita, sering kita mendapatkan kendala dan segala macamnya. Itu ternyata bukan titik masalahnya, bukan di anak kita yang kita dampingi, karena kan dia masih suci sebenarnya, ya, masih tidak terlalu banyak yang tergerus dari fitrahnya. Justru kita kesulitan untuk menumbuhkan fitrah anak-anak kita karena fitrah diri kita yang menyimpang, fitrah diri kita yang banyak tergerus. Nah, maka dari sini ketika kita berusaha untuk menumbuhkan fitrah anak-anak kita, yakinlah insya Allah dengan kita mendampingi anak-anak kita untuk bertumbuh, sebenarnya kita sedang menumbuhkan diri kita kembali. Nah, dalam proses perjalanan kita mendidik anak-anak kita, itu kita sedang mendidik diri kita sendiri. Dalam proses menumbuhkan fitrah anak-anak kita, kita kembali menyembuhkan fitrah kita yang tergerus, kita kembali menyembuhkan fitrah kita yang menyimpang, dan butuh kelapangan hati untuk menjalankan ini, ya. Jadi dalam proses mendidik nanti kita akan dapatkan banyak pasti hikmah-hikmah, insight-insight. Oh iya, Dik, saya itu salahnya di sini. Oh iya, Dik, dalam proses perjalanan hidup saya ini, oh ternyata saya tergerusnya di sini. Dan itu butuh kelapangan hati untuk menerima, mengakui, menerima, baru kita bisa memperbaiki. Karena kalau kita denial terus, itu tidak akan bertumbuh kita. Nah, jadi kita yakinkan dalam diri kita, kita berusaha untuk menumbuhkan anak-anak kita, itu insya Allah kita pun akan bertumbuh. Yang penting kita ikhlas, ikhlas menerima, ikhlas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses mendidik ini. Baik, nah, jadi tentang fitrah itu tadi, bahwa fitrah itu dia adalah tabiat semula jadi, itu ada di dalam diri kita. Dia murni, dia suci, itu adalah sunnatullah kemanusiaan. Dia permanen, tidak dapat hilang atau tertukar. Fitrah kita itu tidak bisa hilang, tidak bisa tertukar, tapi dia bisa berlebih, dia bisa berkekurangan, dan bisa menyimpang. Ya, kalau kita mungkin pernah mendapatkan kisah-kisah bagaimana orang yang sangat terpuruk, yang dulunya dia jauh dari Tuhan, tapi kemudian ketika dalam kondisi yang sangat terpuruk, yang paling pertama yang dimintai adalah Tuhan. Karena memang di dalam diri kita itu ada fitrah ketuhanan yang menjadi fondasi dari aspek-aspek fitrah yang lainnya. Itu ada di dalam diri, dia berupa bibit yang dia harus ditumbuhkan. Jadi dia berisi kapasitas-kapasitas dan ciri kemanusiaannya kita. Dan fitrah itu sifatnya insani, fitrah itu sifatnya manusiawi, ya. Dia sifatnya manusiawi, dia islami, dia merupakan unsur-unsur yang membawa kita ke dalam keselamatan. Kalau fitrah kita menyimpang, bahkan fitrah itu berkelebihan atau fitrah itu berkekurangan, itu tidak akan selamat kita, tidak dalam kondisi yang islami. Karena memang tabiatnya fitrah itu adalah islami. Jadi dia memiliki kadar-kadar tertentu, takaran-takaran tertentu. Jika dia berlebihan itu salah, dia berkekurangan dia salah, dia menyimpang jelas-jelas salah. Jadi kita butuh memahami tentang fitrah tersebut. Fitrah itu ibaratnya bibit yang ada di dalam diri kita, bibit yang dia harus dirawat, disemai, dirawat, ditumbuhkan. Nanti ketika fitrah itu berkembang dengan baik,
insya Allah dia akan menjadi seperti layaknya pohon yang kokoh, seperti layaknya pohon yang kokoh. Ya, ini tentang fitrah tersebut. Nah, karena fitrah kita sebagai seorang manusia, maka dalam proses mendidik itu Allah sudah ingatkan kita, sampaikan perintah Allah itu dengan tidak melanggar fitrah manusia. Jadi kalau mungkin kita pernah membaca buku pendidikan itu, bukunya Munif Khatib, dia mendidik manusia. Ya, kalau bahasanya guru saya itu Ustadz Aat, mendidik manusia dan kemanusiaan. Jadi ketika kita mendidik manusia, paham kalau yang kita didik ini manusia. Jadi ketika kita mendidik manusia, jangan sampai kita melanggar fitrah-fitrah kemanusiaan tersebut dan lakukan dengan cara-cara kemanusiaan. Ya, jadi yang kita didik ini adalah manusia, maka kita perlu paham kayak gimana ini fitrahnya sebagai seorang manusia. Ya, terus bagaimana cara-cara kemanusiaan yang bisa kita lakukan agar proses pendidikan ini seperti dengan maunya Allah. Dan kalau kita kaji itu bunda-bunda, Allah itu Masya Allah luar biasa. Allah itu tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa Allah kasih alatnya kita, tanpa Allah kasih kita petunjuk caranya. Bahkan detail sekali petunjuk caranya. Masya Allah. Kemarin itu pada saat saya menyusun landasan kurikulum di terkhusus untuk anak SD, ketika saya menentukan materi-materi, kemudian saya berusaha untuk mengkaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, mencari landasan landasan ayatnya, itu dapat semua. Masya Allah, saya merinding sendiri tuh waktu saya menyusun, karena saya cari tentang energi listrik misalkan kan, itu ternyata ada di dalam Al-Quran tentang energi listrik, dan itu sudah jelas sekali Allah sampaikan. Jadi sebenarnya ya betul, tinggal kita saja ini manusia, bagaimana caranya kita untuk kayak menghambakan dirinya kita ini dalam proses perjalanan pendidikan ini. Jadi Allah itu tidak serta-merta meninggalkan kita dengan tugas besar ini tanpa alat. Jadi jadi iya. Ya, selanjutnya. Nah, mari kita masuk ke materi intinya ya tentang fitrah itu. Pertama, kita memahami bahwa fitrah itu adalah kodrat kemanusiaan kita. Dia punya takaran, dia punya takdir tertentu, batasannya ada. Dia sebuah kecenderungan, jenisnya sama, tapi kapasitas, ukuran, dan takarannya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Dia itu bersifatnya deterministik. Maksudnya deterministik itu dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Makanya fitrah itu dia bertumbuh. Ya, jadi dia tidak stuck, dia bisa berubah. Dia tidak bisa ditukar. Ya, tidak bisa ditukar. Ada sisi hitamnya dan ada sisi putihnya. Dia diakui tapi tidak boleh selalu diturutkan. Ya, jadi kita ketika memahami tentang kodrat kita sebagai manusia, kita mesti memahami. Contohnya, kodrat kita sebagai laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ada takarannya, ada takarannya sebagai laki-laki, ada takarannya sebagai perempuan, dan itu mesti kita pahami. Ya, terus jenisnya sama, sama-sama manusia, tapi kapasitas kita berbeda. Kapasitas kita berbeda. Menjadi seorang ibu dengan menjadi seorang ayah itu sama-sama menjadi orang tua, tapi kapasitas kita berbeda, ukurannya berbeda, takarannya berbeda. Menjadi istri dengan suami itu dalam hal jenisnya sama-sama kita punya tanggung jawab, tapi kapasitasnya kita berbeda, ukuran dan takarannya kita berbeda, tidak bisa disamakan. Nah, sama pun dengan
anak-anak kita. Anak A dengan anak B, oke, sama-sama usianya sama, dia sama-sama kelas SD, tapi tidak bisa kita memandangnya bahwa dia persis utuh sama. Dia berbeda. Antara satu anak dengan anak yang lain itu pasti berbeda. Walaupun secara fitrah yang ditumbuhkan di dalam dirinya itu sama dari Allah, tapi secara detail itu dia berbeda. Ya, tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain karena Allah menciptakannya punya tugasnya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Oke. Nah, kemudian kita punya naluri kemanusiaan. Nah, naluri kemanusiaan kita itu adalah insting kita untuk mempertahankan kemanusiaan kita berupa nafsu yang terdiri dari syahwat dan ghadab. Ya. Nafsu itu adalah fitrah yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita biasa memandangnya, Dik, oh, nafsu itu dengan sesuatu hal yang buruk, Dik, negatif. Padahal sebenarnya tidak. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang buruk, kan? Nafsu itu di dalam diri kita ibaratnya seperti gas. Ibaratnya seperti gas. Dan gas itu akan dikendalikan oleh rem, dikendalikan oleh akal. Ya, kenapa perintah syariat di dalam Islam itu dia nanti menjadi sesuatu hal yang disyariatkan, dikenai hukuman pada saat anak-anak sudah akil, bukan anak-anak, pada saat kita sudah mencapai usia akil, balik. Kenapa? Karena di situ akalnya sudah berfungsi, remnya sudah berfungsi, maka nafsunya itu bisa direm oleh akal. Jadi kita mesti memahami, kita punya nafsu, kita punya akal. Nafsunya kita itu bukan sesuatu yang salah, tapi itu adalah fitrah yang Allah sudah tetapkan di dalam diri kita, dan itu bisa menjadi akan menjadi pemicu kita untuk melakukan sesuatu. Semangat kita itu bagian dari nafsu kita sebenarnya. Ya kan? Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran tidak boleh berlebihan. Nah, dalam kadar tidak boleh berlebihan itu akal kita yang merem semuanya. Ya, kita punya nafsu, anak-anak kita punya nafsu, semuanya punya nafsu dengan berbagai macam jenis syahwat dan ghadabnya itu semuanya ada di dalam diri kita. Nah, itu yang akan kita kelola. Jadi kita tidak melawan hawa nafsu, tidak, tapi kita sedang mengatur, mengendalikan hawa nafsu lewat akal kita. Ya, jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ternyata itu dalam rangka untuk mengendalikan syahwat kita, dalam rangka mengendalikan nafsu kita. Dan anak-anak kita itu punya. Pada saat anak kita sudah mencapai usia akil balik itu tandanya berarti nafsunya sudah on semua. Kan kalau kita pahami dalam diri kita saja, oke, ketika kita sudah masuk dalam usia balik itu syahwat kita on semua, semuanya ya, muanya sudah on. Oke, berarti mestinya kita sudah akil juga saat itu supaya bisa dikendalikan syahwat tersebut. Makanya akil dengan balik harus ada. Kenapa salah satu tujuan kita ada di sekolah Alam Sorowako ini, pendidikan kita yang kita lakukan mengantarkan anak kita di usia akil balik, karena tadi dia akan sangat membutuhkan itu. Jadi dia diarahkan, dikelola, bukan dilawan. Dan harus kita pahami bunda-bunda, Masya Allah, ini penting banget menurutku, Dik, karena ternyata nafsu itu yang bisa menjadi tandingan-tandingannya Allah. Ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, maka pada saat itu dia sedang mengganti ilahnya dengan hawa nafsunya tersebut. Karena di dalam Al-Quran jelas Allah menyampaikan, oh, manusia itu aturannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi nafsu kita mengatakan maunya ini, terus kita lewati itu, berarti pada saat itu kita telah mengindahkan Allah dan memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah kasih kita akal untuk merem itu. Allah kasih kita akal untuk bisa mengendalikan nafsunya kita. Ya, jadi butuh untuk kita memahami yang ini dulu, bahwa nafsu di dalam diri kita, akal di dalam diri kita itu adalah naluri kemanusiaan yang dia adalah fitrah yang sudah Allah tetapkan di dalam diri kita. Ya,
kita mesti berusaha dulu mengelolanya ini supaya kita bisa mengelola anak-anak kita nantinya.